channel saya, channel Dwi Artikayani. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 6, yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi. Baiklah, langsung ke materi yang pertama, yaitu A. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencangkup program diploma, sarjana, manajer, program kedokteran, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Dan sebaiknya perguruan tinggi adalah kesatuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Selanjutnya, 1. Konsep pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintahan Rakyat Indonesia Nomor 60 Tahun 99 tentang pendidikan tinggi dan tujuannya yaitu yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan pengembangan, memperkaya hasrat ilmunya dan teknologi dan kesenian. Dan yang kedua, mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan di masyarakat dan memperkaya budaya nasional. Dan yang kedua yaitu konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, pembelajaran, meneliti dan serta mengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah dijelaskan, dan penelitian merupakan kegiatan telaah atau kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesenian. Dan materi berikutnya yaitu B. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan dampaknya yang dimaksud untuk memberikan status badan hukum dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi ada semacam jenjang dalam proses perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yaitu yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara atau BHMN yang bersifat nirlaba atau non-profit sejajar dengan badan milik negara BUMN. Dan yang ke-C yaitu manajemen perguruan tinggi. Menurut Dahdrajit dan Depko Pramanto tahun 2006, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan keempat pengawasan. Dan yang ke-D ada dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama yaitu dimensi etis, kedua dimensi keilmuan, dan yang ketiga dimensi pendidikan, dan yang keempat dimensi pendidik, dan yang kelima dimensi korporasi. Baiklah, yang berikutnya yaitu E. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi pengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak konteks pendidikan tinggi globalisasi dapat dibentuk kebebasan masuk dan perorganisasiannya perguruan tinggi asing dalam negeri tanpa dapat dicegah dan dihindari. Secara formal, globalisasi memang belum menyentuh pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, tetapi dampaknya tidak akan lama dan kekuatan dan gejalanya tidak akan dapat dibendung lagi. Baiklah, itulah tadi materi dari bab ke-6. Saya
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.